Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan materi bahan ajar non-cetak. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang bahan ajar non-cetak ini, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari bahan ajar non-cetak tersebut. Nah, bahan ajar atau teaching material ini adalah segala bentuk bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dikmejur mendefinisikan bahan ajar adalah seperangkat material atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis bahan ajar diantaranya bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Dan bahan ajar non-cetak ini adalah segala bentuk bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dituangkan dalam teknologi non-cetak tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari bahan ajar non-cetak. Jadi kelebihan dari bahan ajar non-cetak ini kalau secara umum, yang pertama dapat menampilkan kombinasi antara gambar dan gerakan. Yang kedua, dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafis, sound menjadi satu kesatuan penyajian. Yang ketiga, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media ataupun teknologi jaringan atau komputer network. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi multimedia sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan dan pada akhirnya memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Kemudian yang kelima, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning materials disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Kemudian yang keenam, memanfaatkan pertukaran data atau information sharing yang secara interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer. Kemudian kekurangan bahan ajar non-cetak secara umumnya, yang pertama membutuhkan alat yang lengkap untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua membutuhkan biaya yang relatif mahal untuk penggadaan alat bahan ajar non-cetak ini. Kemudian yang ketiga, penggunaannya harus mempunyai skill yang sesuai dengan bahan ajar yang digunakan. Dan yang keempat, adanya virus yang akan membuat file hilang. Kemudian kita masuk dalam macam-macam bahan ajar non-cetak, di mana yang pertama bahan ajar dengar atau audio. Jadi audio ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif baik verbal maupun nonverbal. Program audio dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran individual, program audio dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran individual, kelompok, maupun massal. Tetapi pembelajaran yang menggunakan bahan ajar dengan akan kurangnya efektif jika di dalam sekolah tersebut didapatkan dengan peserta didik yang mengalami gangguan pada pendengarannya, karena peserta didik yang mengalami gangguan tersebut akan sangat merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dengan cara mendengar dan memahami. Beda halnya dengan peserta didik yang normal atau tidak mengalami gangguan dalam pendengarannya, maka peserta didik tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan mudah, khususnya ketika guru menggunakan bahan ajar dengar. Ya, jadi dalam pembelajaran individual ini misalnya dimanfaatkan pada mata pelajaran bahasa Inggris, di mana sekarang banyak kan dijual program belajar bahasa secara mandiri melalui program audio atau yang umumnya dilengkapi dengan bahan ajar cetak seperti buku. Jadi penggunaan program audio untuk pembelajaran individual sangat ideal
karena penggunaan atau siswa dapat mengatur kecepatan belajar sendiri. Seperti halnya jika kita mendengarkan lagu dari satu kaset, siswa dapat memutar kasetnya kapan saja, serta dapat mengulangi-ulanginya atau mempercepat terus pemutaran kaset sesuai dengan kebutuhannya. Dapat untuk pembelajaran massal atau berkelompok. Manfaat audio juga sangat signifikan ya. Sebagai contohnya misalnya digunakan dalam ceramah, misalnya melalui radio ataupun pembelajaran yang dikontrol dari pusat kelas. Kemudian karakteristik audio adalah memiliki unsur yang dapat menghasilkan bunyi atau suara. Jadi di sini ada pun jenis-jenis audio. Yang pertama pita audio atau roll atau kaset, kemudian piringan audio, kemudian C-nya audio, radio atau rekaman siaran ya. Jadi dalam pembelajaran maupun program audio ini memiliki 3 peran penting. 3 peran penting ini diantaranya untuk memberi ilustrasi yang lebih hidup, sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan tidak membosankan. Kemudian untuk menjadi pemicu pembelajaran yang teknik tertentu, misalnya untuk mengajar cara berdebat dengan mendengarkan rekaman 2 orang sedang berdebat, untuk mengerjakan cara melakukan kritik dengan memperdengar rekaman suara diskusi yang bersifat kritis dan sebagainya. Kemudian sebagai alat pembelajaran utama yaitu memperdengar uraian atau ceramah tentang keseluruhan materi yang diajarkan. Misalnya pada pengajaran massal yang diberikan melalui siaran radio ataupun melalui rekaman program audio yang disebarkan secara luas. Adapun langkah-langkah umum dengan menggunakan media audio sebagai media pembelajaran. Ya, dalam itunya adalah langkah persiapan. Jadi dalam langkah persiapan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga, situasi dan kondisi siswa. Terus langkah penerimanya. Jadi dalam langkah ini diharapkan guru dan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan mendengarkan secara saksama. Guru dapat mencatat hal-hal penting, kata-kata yang baru dan kata-kata sulit yang nantinya berguna sebagai refleksi di akhir pembelajaran. Bagi siswa juga dapat melakukan kegiatan seperti membuat pertanyaan, ringkasan, materi, dan sebagainya. Kemudian kegiatan lanjutannya. Kegiatan lanjutan ini dapat melakukan refleksi dan tanya jawab antara guru dan siswa. Sekaligus bisa dilakukan penugasan terhadap siswa berhubungan dengan materi yang disampaikan. Kemudian bahan ajar pandang dengar. Ya, kita masuk dalam bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Jadi alat-alat audio visual ini adalah alat-alat audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat visible ini artinya dapat dilihat begitu. Jadi alat-alat audio visual digunakan untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dan diantaranya alat-alat audio visual ini termasuk video, film suara, televisi, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Sebagai media pembelajaran dalam pendidikan dan pengajaran, media audio visual ini mempunyai sifat. Jadi sifat ini diantaranya yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalian belajar. Dan yang keempat, kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan hasil yang dicapai. Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan untuk meningkatkan retensi atau ingatan. Kemudian karakteristik media audio visual ini adalah memiliki unsur-unsur dan unsur-unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih banyak karena meliputi 2 jenis. Jadi
Dua jenis itu diantaranya yaitu media audio dan visual. Adapun macam-macam media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu suara dan video atau VCD atau DVD. Kemudian film suara. Jadi film suara ini kalau secara singkatnya apa yang telah dilihat pada sebuah film, video ataupun televisi hendaknya dapat memberikan hasil yang nyata kepada siswa.